Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast muslimah.desa.id. Pernah nggak sih kalian saking emosinya tuh kalian nggak bisa menahan emosi? Padahal kan harusnya tuh kita yang mengendalikan emosi, bukan kita yang dikendalikan oleh emosi gitu. Tapi entah kenapa ya, ketika segala sesuatu tuh nggak berjalan sesuai yang kita mau, sesuai kita inginkan, itu kita muak banget sama kehidupan. Padahal kan sebenarnya itu kayak suatu proses pendewasaan untuk diri kita sendiri kan, tapi kayak muak aja sama hidup gitu. Pernah gak sih kalian ngalamin yang bener-bener muak 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 banget, bahkan rumah yang kalian anggap rumah itu udah enggak, udah muak kalian di rumah, justru kalian rumah itu rasanya bukan tempat ternyaman lagi, tapi neraka gitu. Kenapa gitu? Karena gimana ya, ya namanya rumah ya, nggak selalu di dalamnya tuh orang-orangnya tuh bakal adem-adem terus, nggak mungkin. Pasti bakalan ada masalah. Contohnya kayak orang tua kita bertengkar gitu, kayak ngelihat orang tua lo saling dingin satu sama itu bikin lo muak nggak sih gitu, kayak pak hidup ini gitu loh, kayak ya Allah, yang boleh well emosional ini. Jadi kayak yang harusnya lo merasa hidup lo tenang di rumah, justru lo nggak tenang sama sekali gitu. Apalagi dengan lo yang posisinya sebagai anak strict parents yang gak diboleh-bolehin keluar main ke sana ke sini, cuman nyingkem doang di rumah di kamar kayak. Dan lo yang strict parents, lo pasti sangat relate dengan podcast yang gue sampaikan hari ini. Kayaknya ini bener-bener emosional. Padahal kan sebenarnya ya, sebagai manusia kita tuh harus punya problem fokus coping gitu. Maksudnya itu adalah kalau dalam psikologi itu ketika terjadi masalah kita fokus ke solusinya, bukan malah kita fokus ke emosi yang timbul gitu. Cuman gak semua orang bisa melakukan hal tersebut karena memang kalau ada dua bentuk eh, penyelesaian, ketika kita dihadapkan masalah ada 2 bentuk respon kita gitu. Yang pertama respon kita emosional fokus coping, yaitu kita fokus kepada emosi yang timbul. Yang kedua adalah fokus pada solusi. Jadi ketika kita misalnya fokus ke emosional, inilah yang terjadi. Kita meledak-ledak, ketika kita pengen meledak-ledak emosi juga sebenarnya enggak bisa gitu karena ya. Iya, yang namanya budaya timur ya, kalau kita emosi itu harus kita sabar 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 gitu, enggak. Justru ketika kita sabar-sabar itu kita nggak bisa mengelola emosi dengan baik gitu, apa salahnya kita meluapkan emosi kita tapi dalam bentuk yang wajar ya, dalam bentuk yang kayak tarik nafas, buang, kayak rasakan kalau kamu memang merasa marah, kamu merasa marah, "Aku lagi marah hari ini." Jadi sadari kalau kamu tuh merasa marah gitu. Terus juga gak kayak Mmm, sadar langsung aware kalau kamu itu harus cari solusinya langsung daripada bukan fokus kepada marah kamu gitu loh. Jadi ketika kamu emosi, ya udah kamu berusaha untuk, mencari, menyadari emosi kamu, kemudian juga kamu berusaha untuk, mencari solusi dan kemudian ya yang terakhir itu adalah menyelesaikannya. Karena pada dasarnya kita harus selalu menyelesaikan masalah. Dan di dalam hidup ini tujuan kita adalah menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Jadi ketika kita punya masalah terus kita selesaikan, jadi setiap hari kita selalu berprogres untuk ya menyelesaikan masalah, problem solving kita itu terbentuk setiap hari gitu. Jadi so kalau kalian punya cerita atau ingin cerita, syukurilah cerita aja ke aku. Aku bakal coba dengerin gitu karena memendam itu nggak enak banget. Oke, see you the next podcast. Bye bye.